Saya mengajak kita semuanya mempelajari kitab suci kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3-7. Topik pembahasan kita ini bicara mengenai lebih bermutu. Apa yang akan kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah menindaklanjuti pembahasan yang sudah kita dengar bersama-sama di minggu semalam. Dan pembelajaran ini akan membawa kita lebih jauh lagi menyelami kebenaran-kebenaran firman Tuhan sampai apa yang menjadi tema ini menjadi kenyataan, yaitu kita menjadi orang-orang yang lebih bermutu, lebih berkualitas, lebih bernilai. Nah, karena itu Ibu Bapak, kita mulai pembacaan kitab suci kita 1 Petrus pasal 1 ayat 3-7. Kita akan bersama-sama membaca ayat Alkitab ini. Jika Ibu Bapak sekalian sudah menemukan ayat Alkitabnya, yuk sama-sama kita baca ya dalam hitungannya yang ketiga. 1, 2, 3 bersama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, terus untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Pada pembahasan minggu lalu, Ibu Bapak, kita sudah melihat bahwa keterangan yang dicatat dalam teks kitab suci yang kita baca barusan ini berisi penjelasan tentang kenapa orang-orang percaya diperhadapkan pada penderitaan, pada kesulitan, serta musim-musim yang rumit dalam hidupnya. Konteksnya dalam penulisan kitab suci ini, orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakni orang-orang Israel dan orang-orang Yunani serta lainnya yang tadinya bermukim di Yerusalem dan di kota seputaran Israel, kini harus berdiaspora atau harus merantau, harus berlari menyelamatkan diri ke berbagai daerah, ke berbagai kota, bahkan negara yang lain, karena adanya penganiayaan, penindasan, dan juga intimidasi di tempat di mana mereka berada di Yerusalem dan sekitarnya karena iman mereka pada Kristus. Mereka ini mengalami sengsara, mengalami penderitaan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, persekusi dan lain sebagainya setelah mereka percaya pada Kristus. Dan orang-orang yang melakukan penganiayaan itu adalah tokoh-tokoh agama Yahudi, para pemimpin atau prajurit-prajurit Romawi, serta imam-imam besar. Karena itu mereka harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, dan tinggal di tempat-tempat di mana mereka bisa berkumpul bersama dengan keluarga, saudara, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang terserak, tidak bisa berhimpun bersama-sama.
Karena itu berdasarkan keterangan ayat 1 sampai 2 pasal 1 Petrus, maka kepada mereka Petrus bicara, Petrus menjelaskan kenapa penderitaan harus dialami oleh orang-orang percaya. Sebab pada konteks itu bangsa Israel atau orang-orang percaya yang harus meninggalkan kampung halamannya karena aniaya dan penderitaan, sekarang sedang diperhadapkan pada sebuah kebingungan, seolah mereka ada di persimpangan dan tidak tahu mana yang mereka harus putuskan. Kebingungannya adalah karena setelah mereka percaya pada Kristus, penderitaan demi penderitaan terjadi. Siksaan, aniaya, intimidasi, bahkan musim-musim berat datang di hidup mereka. Bahkan bisa disebutkan silih berganti tak henti-henti. Lalu mereka mulai mempertanyakan apa yang salah. Mereka mulai mengeluh, mereka mulai menarik iman mereka, dan mulai marah, bahkan marah pada diri mereka sendiri termasuk pada Tuhan. Di tengah situasi itulah Petrus memberikan penjelasan, Petrus memberikan keterangan kenapa penderitaan terjadi. Situasi sulit, rumit, dan berat harus dialami oleh orang-orang percaya, termasuk mereka yang harus kehilangan kampung halaman, pekerjaan, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Nah, dalam penjelasannya kepada orang-orang percaya tersebut, yakni mereka yang sudah berada di berbagai tempat, di berbagai daerah karena kepercayaan mereka kepada Kristus, dalam penjelasannya Rasul Petrus membandingkan orang percaya dengan emas yang keasliannya harus diuji. Emas, keasliannya atau kemurniannya perlu diuji untuk mengetahui seberapa besar mutu daripada emas itu, untuk mengetahui seberapa besar kemurnian daripada emas itu. Demikianlah orang percaya, kata Rasul Petrus dalam penjelasannya ini. Orang-orang percaya juga perlu diuji, harus menghadapi pemurnian demi pemurnian. Tujuannya adalah bukan untuk menghancurkan hidup mereka. Tujuan pemurnian demi pemurnian itu bukan untuk mengkacau balaukan hidup mereka, atau bukan karena Tuhan menghukum mereka, menghajar mereka, tetapi tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar kualitas atau mutu iman seseorang, kepribadian seseorang, karakter seseorang. Untuk melihat kualitas atau mutu daripada kepribadian kita, karakter kita, iman kita, maka setelah kita percaya pada Kristus, orang percaya ini harus berproses, dimurnikan melalui berbagai hal. Kesulitankah, pencobaankah, kesakitankah, musim-musim beratkah, semua ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan itu, ibu bapak. Sebab jikalau emas saja yang jauh lebih rendah nilainya dibandingkan dengan kehidupan kita, dibandingkan dengan karakter kita, dibandingkan dengan iman kita, emas saja harus diproses, harus dimurnikan. Apalagi iman kita, hidup kita, kepercayaan kita, karakter kita yang jauh lebih mulia dan jauh lebih berharga ini, ya haruslah dimurnikan. Emas yang kurang berharga harus atau perlu dimurnikan dengan berbagai tekanan suhu api yang tertentu. Padahal emas serta logam mulia lainnya ini tidak pernah bisa menyelamatkan kita, tidak pernah bisa menghadirkan kuasa Allah bekerja atas kita. Sementara iman adalah satu-satunya hal yang menyebabkan kuasa Allah beroperasi secara baik di hidup kita. Bahkan keterangan kitab suci yang kita baca barusan itu, ibu bapak, iman inilah yang membuat kita terpelihara di hadapan Allah. Iman kita itulah yang membuat pemeliharaan Allah, penjagaan Allah berlangsung atas kita. Iman itu,
iman ini pula lah yang menyebabkan kuasa Allah yang supranatural itu terjadi atas hidup kita. Mujizat demi mujizat dinyatakan atas hidup kita. Gunung bisa beranjak, laut bisa terbelah, hal-hal yang melampaui kemampuan dan potensi kita bisa kita kerjakan dan bisa terjadi. Tetapi supaya semua itu dilakukan oleh iman kita, sebelum semua itu dihasilkan oleh iman kita, iman ini harus dimurnikan dulu. Iman yang lulus atau iman yang bertumbuh, iman yang berkualitas, iman yang dewasa, iman yang murnilah yang akan membuat semua keajaiban-keajaiban itu terjadi secara alamiah, secara konstan, secara langsung di hidup kita masing-masing. Makanya keterangan kitab suci kita tadi bilang apa? Perhatikan ibu bapak, apa yang dicatat di ayat 5. Perhatikan sekali lagi, saya baca buat kita. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Pemeliharaan Allah atas kita itu terjadi karena iman kita. Nah, jadi kalau kita mau melihat pemeliharaan lebih istimewa, pemeliharaan yang lebih luar biasa, keajaiban-keajaiban yang hebat yang bisa dihasilkan oleh iman kita, karena inilah yang menyebabkan semua itu terjadi. Supaya itu bisa kita lihat, kita rasakan, kita alami, iman itu harus dimurnikan. Proses harus terjadi. Pemurnian itu harus menjadikan iman kita atau diperuntukkan untuk menghasilkan iman yang bermutu, iman yang berkualitas, iman yang bisa memindahkan gunung, iman yang bisa membelah laut Teberau, bahkan iman yang bisa mencapai atau menghasilkan hal-hal yang tidak bisa dihasilkan oleh semua potensi dan kekuatan manusia, termasuk kekuatan harta benda. Supaya itu terjadi, iman kita itu harus dimurnikan. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, tidak boleh kita kaget atau tidak boleh kita menolak pemurnian. Tidak boleh kita heran dengan pemurnian yang terjadi melalui kesakitan, melalui kesulitan, melalui kesukaran. Tidak boleh kaget, tidak boleh menolak, dan tidak boleh bertanya-tanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa berat sekali masalahku ya Tuhan? Kenapa tantangan silih berganti? Kenapa sepertinya nggak selesai-selesai? Jika itu yang kita lakukan ketika kita di dalam proses pemurnian, maka itu menjelaskan bahwa seolah-olah kita sedang mendapatkan atau mengalami sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak pantas buat kita. Padahal semua orang percaya, setelah kita menaruh iman, percaya pada Allah, pada Kristus, pada firman-Nya, maka senang atau tidak senang kita, setuju atau tidak setuju kita, Kristus akan membawa kita pada proses pemurnian. Sebab proses pemurnian itu hanya ada pada orang percaya. Di luar orang percaya proses pemurnian tidak ada ibu bapak. Hanya pada orang percaya, sebab iman yang ada pada kita itu yang sedang dimurnikan. Iman yang kita miliki itu di dalam Kristus itu yang sedang diproses. Karena dia tidak pengen kita menjadi orang yang kehidupannya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak menghasilkan kuasa, keajaiban-keajaiban, hal-hal yang luar biasa. Padahal Kristus ada di dalam diri kita. Supaya kehidupan Kristus ini tampak di hari-hari kita, maka prosesnya harus terjadi ibu bapak. Saya tidak bisa, saya maunya nyaman. Itulah prinsip manusia berdosa. Manusia itu sangat sensitif dengan hal-hal yang menyakitkan dan akan berupaya menghindari hal-hal yang menyakitkan, berupaya menghindari hal-hal yang tidak atau yang mengakibatkan kenyamanannya terusik, terganggu. Itulah keinginan daging, itulah pengaruh dari manusia berdosa. Maka daripada itu tidak heran kita menemukan ada banyak orang-orang yang dalam kategori percaya pada Kristus tapi tidak melihat daripada buah iman mereka, tidak melihat daripada buah pemeliharaan Allah atas hidup mereka. Sebab iman mereka tidak bertumbuh, iman mereka tidak
mereka tidak siap diproses, mereka tidak siap dimurnikan, mereka masih mengeluh, mereka masih salah, gagal, mereka masih saling menyalahkan dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara mau melihat kuasa yang tidak biasa-biasa dinyatakan atas hidup saudara, tidak bisa tidak, iman mesti berproses. Kita harus dimurnikan. Yang setuju, yang mengerti katakan amin. Karena itu sebuah sukacita ini sebenarnya. Karena setelah membahas firman ini mulai dari minggu semalam hari ini, maka akan lahir sebuah komunitas orang percaya di mana tidak lagi mempermasalahkan kesakitan, penderitaan dan masalah. Itu hasil daripada penjabaran kebenaran firman ini. Tidak lagi muncul, tidak lagi ada orang-orang percaya yang menggerutu, yang bersungut-sungut, yang kalah hanya karena ada proses-proses. Tidak lagi ada yang bertanya-tanya kenapa dan kenapa. Ada lagu zaman dulu, ini lagu lama. Lagu itu waktu saya masih remaja sudah sangat ramai sekali dinyanyikan. Ya, khusus orang-orang muda. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Orang kalau udah dalam persoalan nyanyi itu menetes air mata, karena dia menganggap ini berat banget ya Tuhan persoalannya ini. Jadi sambil dia nyanyi, dia sambil membiarkan air mata berurai, sebenarnya karena mikirin persoalannya, karena masih mempertanyakan kenapa berat persoalanku. Kita tidak lagi, Bu Bapak. Karena memang orang percaya itu harus berhadapan dengan proses. Emas yang kurang saja nilainya harus dimurnikan, apalagi iman. Senggol sebelahnya, enak itu. Ngomong sama sebelahnya, kalau dimurnikan enak itu, katakan amin. Makanya ayat Alkitab bilang begini sebelum saya masuk pada pembahasan berikut. Apa kata 1 Petrus pasal 4? Perhatikan Ibu Bapak. 1 Petrus 4, coba lihat ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Sama-sama kita baca ayat Alkitabnya. 1, 2, 3. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Menarik kan? Ayat 12 bilang, jangan anggap seolah-olah ada sesuatu yang hebat terjadi, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Jangan heran, kata penulis kitab ini. Jangan heran, jangan bertanya-tanya, jangan bingung, jangan marah, jangan kesal, jangan bersungut-sungut. Kalau sesuatu penderitaan, ujian, tekanan, kesakitan datang dalam hidup saudara, jangan bertanya-tanya dan jangan kebingungan, seolah-olah kita nggak pantas menerima itu, seolah-olah sesuatu yang normal, sesuatu yang di luar normal sedang terjadi pada kita. Jangan, kata Rasul Petrus, sebaliknya bergembiralah. Haleluya. Bergembiralah, katakan amin. Bergembiralah, katakan amin. Jadi kalau ada penderitaan, ada kesakitan, ada masa-masa sulit dan musim rumit, respon kita kata Alkitab apa? Belum kompak. Respon kita kata Alkitab, yang mengerti katakan amin. Jadi tidak lagi bertata, aduh berat kali persoalanku Pak, aduh nggak tahu lah Pak ya, nggak ngerti laku Pak dalam Tuhan ini. Belum paham ayat Alkitab ini dia, belum paham dia ini. Ngomong sama sebelahnya, kamu ngerti kan? Coba tanya dulu sebelahnya, kamu ngerti kan? Minimal ini membuat kita semuanya berhenti bersungut-sungut dan banyak komentar terhadap apa yang sudah jelas dalam firman Allah. Soal penderitaan, soal rasa sakit, soal ujian, soal kesakitan, itu udah clear di hadapan Allah. Penjelasannya udah selesai. Jangan heran. Yang heran itu adalah orang yang tidak percaya pada Kristus, tidak percaya pada Allah. Ih, kok berat sekali ini gitu. Heranlah saudara kalau nggak ada penderitaan dan kesulitan pada saudara. Itu baru kita heran. Loh, kok nggak ada yang manggut-manggut ini?
menurut saudara, setelah saudara punya iman pada Kristus, lalu perjalanan saudara mulus seperti jalan tol, heranlah saudara. Jangan-jangan kita tersesat ini, tersesat di jalan yang lurus. Tahu ya, jalannya lurus tapi pikiran kita tersesat gitu loh. Jangan-jangan kita tersesat kalau kita mengira bahwa iman yang kita miliki itu, karena itu yang dipahami banyak orang pada umumnya. Ini pemahaman yang sangat dangkal. Iman yang dimiliki oleh seseorang itu seolah-olah dia seperti mantra, seperti sebuah senjata untuk memindahkan gunung, untuk menyelesaikan masalah, untuk menghentikan persoalan, untuk menciptakan kenyamanan, untuk membuat finansial meningkat, untuk semua hal yang dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Padahal kebalikan. Iman itu, begitu kita punya iman, taruh iman, percaya pada Yesus, bahwa Yesus mati bagi kita di kayu salib, bahwa dosa-dosa kita telah ditebusnya. Kita taruh iman pada firman yang kita baca, bahwa oleh darah dan bilur-bilurnya kita sudah sembuh, bahwa kita tidak lagi akan dikutuk, kita tidak lagi hidup dalam kemiskinan, sengsara. Ketika kita menaruh iman kepada semua kebenaran itu, maka sejak itu iman itu diproses, dimurnikan. Wis, mantap kali ya, dimurnikan gitu. Kenapa dimurnikan? Supaya iman itu memberikan hasil yang hebat. Dengar, pemurnian selalu sepadan dengan yang akan dihasilkan. Makin tinggi panasnya, makin bermutu kita. Kok kayak belum ngerti kita? Majai dengarlah kami. Ini tolong dengar semua. Ini yang akan memerdekakan saudara semua, percayalah. Makin tinggi panas pemurnian itu, tekanan panasnya makin tinggi, tekanan penderitaannya makin berkualitas kita. Makin tinggi dan makin bertubi-tubi, makin mulia kita. Makanya topik pembahasan kita ini lebih bermutu. Makin tinggi makin berkualitas, makin tinggi makin bermutu, makin tinggi diproses, makin dewasa kita, makin menjadi seperti Kristus kita. Targetnya kan menjadi seperti Kristus. Coba lihat slide saya, slide yang pertama tadi. Yuk perhatikan ibu bapak. Saya belajar bahwa istilah pemurnian itu ternyata sebuah istilah yang sering dipergunakan oleh Alkitab sejak zaman Perjanjian Lama, zaman kuno, zaman Israel kuno, dan kemudian dipergunakan oleh para sarjana atau ahli-ahli logam sampai sekarang. Makanya pemurnian itu adalah sebuah istilah yang kita dengar dalam studi logam, dalam studi ilmu tentang logam, yang nama studinya itu adalah, atau nama ilmunya itu adalah metalurgi. Jadi metalurgi itu adalah sebuah istilah yang diadopsi oleh para ahli pembuat logam dari kitab suci. Metalurgi itu adalah studi tentang logam yang mempelajari proses atau cara bagaimana menghilangkan kotoran dari logam sehingga menjadi logam yang bermutu. Itulah istilah pemurnian yang dibicarakan di Alkitab. Oleh karena itu ibu bapak, para sarjana-sarjana atau para ahli-ahli penemu atau pembuat logam ini, logam apapun dia, apakah itu besi, apakah itu perak, termasuk emas dan logam-logam lainnya, untuk mereka bisa menghasilkan logam murni, logam yang berkualitas, maka logam-logam yang ditemukan di dalam alam yang masih bercampur aduk
dengan unsur-unsur kimia lainnya, dengan unsur-unsur pengotor lainnya. Apakah itu unsur-unsur pasir, apakah itu unsur-unsur zat kimia tertentu, apakah itu unsur-unsur yang lebih rendah dari logam mulia yang ada pada benda itu. Apapun unsur-unsur pengotor, maka supaya logam mulia itu terjadi, tercipta, terbentuk, maka semua benda logam yang ditemukan di alam ini dibawa ke dapur perapian dan dipanaskan. Klik slide saya berikut. Setelah dipanaskan, logam yang dipanaskan ini mencair. Ketika mencair, tolong dengar Bapak Ibu, pengotor-pengotor yang tadinya bergabung di logam tersebut melekat, terikat dengan logam mulia tersebut. Semua pengotor-pengotor itu ketika dipanaskan mulai mencair, dan pengotor-pengotor itu naik ke permukaan, sedangkan logam mulia mulai membentuk sebuah bentuk atau menyatu. Pengotor-pengotor naik ke permukaan. Seperti itulah proses daripada pemurnian itu, Ibu Bapak. Prosesnya adalah melalui api yang panas. Sesuai dengan ukuran panas suhu tersebut, demikianlah hasil logam mulia itu. Kalau kita ingin menghasilkan logam yang lebih bermutu, ya makin tinggi kadar panasnya. Pengen lagi lebih bermutu, lebih tinggi lagi kadar panasnya. Lebih bermutu lagi, lebih tinggi lagi kadar panasnya. Jadi kalau makin tinggi kadar panas yang dinyalakan, maka makin bernilai, makin bermutu logam itu, makin berharga logam itu, dan makin berkualitas. Itulah yang diharapkan Kristus dari kita semua. Makin diperhadapkan pada persoalan, pada rasa sakit, pada ketiadaan finansial, pada keterbatasan, diperhadapkan pada siksaan, pada rasa derita. Ketika makin diperhadapkan, makin berat penderitaannya, makin berat permasalahannya. Seharusnya itu membuat semakin muncul, semakin terpisah pengotor-pengotor, yaitu hal-hal yang tidak selaras dengan Kristus yang selama ini melekat di hati kita, yang selama ini menyatu di pikiran kita, yang selama ini bergabung dalam kepribadian kita, kehidupan kita. Ini seharusnya semakin terpisah, semakin mengalami penderitaan, kesulitan, permasalahan, semakin terpisah unsur-unsur keduniawian, unsur-unsur kedagingan, unsur-unsur pengotor ini, sehingga semakin bermutu dan berkualitaslah seseorang, semakin bermutu karakter seseorang, semakin bermutu kepribadian seseorang, kehidupan seseorang. Itu mantap. Tahu Ibu Bapak, kapan sang tukang logam, tukang perak mengetahui bahwa logam mulia sudah terbentuk sehingga panasnya mulai diturunkan atau apinya dipadamkan? Kapan itu diketahui bahwa proses pemurnian sudah selesai? Ketika si tukang logam atau tukang perak yang memanaskan di api itu, kemudian dia melihat di logam mulia itu sudah nampak gambarnya. Ketika dia sudah melihat gambarnya di logam itu berarti proses pemurnian sudah berhasil. Maka api dipadamkan, lalu muncullah kemasan logam mulia. Seperti itulah gambaran kita yang percaya pada Kristus ini.
sampai rupa dan gambar Kristus nampak di hidup kita semua. Setelah nampak rupa dan gambar Kristus di hidup kita, barulah disebutkan oleh si tukang perak, tukang logam, yaitu Allah, bahwa proses pemurnian kita selesai karena rupa dan gambar Kristus sudah tampak dalam diri kita semua. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Coba lihat ibu bapak, tolong munculkan video klip saya. Mana video klipnya? Oh, haleluya. Coba lihat, ayo. Ini benda-benda logam yang sudah, benda-benda logam yang sudah didapatkan dari alam, digiling halus, lalu dalam bentuk serbuk, diberi campuran zat tertentu, lalu dipanaskan. Ini pemanasannya secara manual, dipanaskan dengan gas. Seharusnya dia ada tungku tersendiri, tapi ini yang lebih sederhana. Nah, tahap awal dia masih panas biasa, makin lama makin panas. Nah, coba lihat sampai logamnya terbentuk dan gambar orangnya tampak di sana. Klik, berhenti. Begitulah proses pemurnian itu, sampai rupa dan gambar Kristus tampak dalam hidup kita. Maka proses pemurnian dianggap berhasil atau apinya dipadamkan. Yang paham tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Katakan amin. Jadi kalau ketika kita diperhadapkan pada proses pemurnian ibu bapak, lalu kita berkata aku nggak siap, aku nggak bisa, suka tidak suka semua orang percaya akan diperhadapkan pada hal itu. Sejauh kita masih belum lulus, sejauh kita masih terus belum murni, masih melekat dengan pengotor-pengotor lainnya dalam diri kita, proses tidak akan pernah berhenti. Maka daripada itu komentar kita, kata Alkitab, tidak boleh berhenti, tidak boleh menolak pemurnian, tidak boleh menolak derita, rasa sakit, rasa sulit, tidak boleh. Tapi sebaliknya bergembiralah, karena setelah kita mengalami rasa sakit itu, maka kita akan menjadi orang Kristen yang bermutu, orang Kristen yang berkualitas. Rupa dan gambar Allah tampak dalam hidup kita. Praktisnya begini kira-kira, tolong dengar baik-baik ini. Praktisnya begini nih, ibu bapak, kapan saudara tahu bahwa rupa dan gambar Kristus itu sudah ada pada kita, atau pengotor-pengotor itu muncul ke permukaan dan kemudian rupa dan gambar Kristus mulai muncul dalam diri kita? Kapan? Bagaimana kita tahu? Lihat saja analogi tadi mengenai emas atau logam yang sedang dimurnikan. Begitu dia dibakar dengan panas api, makin lama makin panas, lalu mencairlah logam itu, pengotor-pengotor mulai terpisah daripadanya, lalu sudah tampak gambar si pembuat logam itu di sana, maka apinya dipadamkan. Ketika saudara mengalami rasa sakit, rasa derita, coba lihat nih, saudara mengalami masa-masa sulit dan rumit, coba lihat, semua pengotor-pengotor akan muncul ke permukaan. Hal-hal yang tidak menakjubkan akan muncul di permukaan. Kita akan mengeluh, betul? Bisa bersungut-sungut, kita bisa marah, kita bisa menyalahkan siapa saja termasuk Tuhan. Semua ini adalah pengotor-pengotor yang muncul ke permukaan. Ini hal-hal yang tidak segaris dengan kebenaran firman. Ini muncul semuanya. Ketika semua pengotor-pengotor ini muncul, hal-hal negatif muncul, pikiran negatif muncul, kemarahan muncul, kejengkelan, kekecewaan muncul. Ketika ini semua muncul karena adanya derita, rasa sakit, rasa sulit, atau masa-masa berat, maka yang harus saudara lakukan adalah
menangani pengotor-pengotor ini atau menyingkirkannya. Itu yang harus kita lakukan. Makanya dia izinkan kita dengan berbagai rasa sakit, sulit, masa-masa berat itu, supaya kita bisa mengetahui, bisa menangani semua unsur-unsur pengotor yang selama ini masih menyatu, masih melekat, yang membuat rupa dan gambar Allah tidak bisa tampak dalam hidup kita. Jadi kalau makin sering kita dimurnikan, makin sering diperhadapkan dengan masa sulit, masa berat, seharusnya makin serupa dan segambar dengan Kristus kita. Makin rendah hati kita, makin bersyukur kita, makin bisa mengendalikan diri kita. Itulah yang menjelaskan rupa dan gambar Kristus nampak dalam diri kita. Sebelum itu tampak, semua akan terus berlanjut. Proses pemurnian tidak akan pernah berhenti. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah dulu. Jadi dari sekarang berhentilah berkeluh kesah, bersungut-sungut, marah-marah, menyalahkan orang lain. Itu pemisah, itu pengotor. Panas api itulah atau derita itulah yang memisahkan ikatan-ikatan zat kimia yang mengikat semua pengotor-pengotor, unsur-unsur pengotor yang melekat dalam diri logam mulia itu. Jangan sampai iman kita tidak menghasilkan hal-hal hebat, iman kita tidak bisa menghasilkan hal-hal luar biasa, pemeliharaan istimewa, hanya karena masih melekat unsur-unsur pengotor itu di dalam diri kita. Slide saya terakhir, coba lihat. Tahukah ibu bapak, kenapa pemurnian itu tidak bisa dihindarkan? Harus terjadi. Alkitab kita bicara mengenai, mana orangnya ini? Ayo. Lain kali jangan begini ya. Jangan ditinggal-tinggal dong. Oke. Kenapa pemurnian itu harus terus-menerus terjadi dan tidak akan pernah berhenti? Tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang dikuduskan, supaya kita menjadi kudus. Kudus itu panggilan Tuhan, Pak, Bu. Nah, proses pengudusan itu adalah melalui masa-masa sulit, masa-masa rumit ini. Disitulah keterpisahan unsur-unsur keduniawian, kedagingan dengan unsur-unsur kemurnian, kerohanian, unsur-unsur yang imanen melalui hal-hal ini. Jadi kalau tadi di awal saya ngomong, seharusnya setelah belajar semua kebenaran firman ini, ketika saudara diperhadapkan dengan masalah, masa-masa sulit, masa-masa berat, saudara tidak lagi berkata, aduh berat sekali persoalan kami, Pak. Kenapa enggak ibadah? Aduh banyak sekali tantangan kami, Pak. Kenapa tidak datang Tuhan? Aduh, saya mengalami kekecewaan, saya mengalami masa-masa rumit, masa-masa sulit. Sejauh saudara belum selesai dengan urusan itu, masih akan panjang itu. Percayalah. Masih akan panjang itu. Tapi kalau saudara selesai dengan itu, maka saudara akan ada di posisi saudara serupa dan segambar dengan Allah. Masalah tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Saudara kan senang dengan ini. Dengan apa kan ku balas Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Coba sama-sama yuk. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya
kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara, waduh mataku perih kena keringat ini, sebentar. Saya mau tanya ini sama ibu bapak, berapa banyak di antara kita pengen berhasil? Boleh lambaikan tangan yang mau berhasil. Saya beritahu begini, salah satu kriteria orang berhasil itu adalah dia tidak pernah melihat hari esok tanpa kesulitan. Saya ulang sekali lagi, salah satu kriteria orang berhasil, dia tidak pernah melihat hari esok tanpa kesulitan. Sebaliknya, orang berhasil adalah orang yang melihat kesulitan dan menanganinya secara efektif, sehingga dia bisa berkata rahasia keberhasilannya adalah karena hadirnya berbagai kesulitan. Jadi kesulitan ini ibu bapak, permasalahan ini, enggak Christine, kalau masih nggak ada yang jaga ini jangan ditinggalin, nanti saya repot lagi. Ayo, kecuali ada yang jaga media ya. Jadi begini ibu bapak, kalau seandainya rasa sakit tidak ada di hidup kita di hari-hari yang akan kita hadapi ke depan, maka saudara tidak akan pernah tahu saudara sedang menuju kemana. Paham ya maksud saya ibu bapak ya? Paham ya? Yang ngerti katakan amin. Oke, saya coba buka lagi ini sebelum saya tutup dalam doa. Coba lihat, pernah saudara melihat sebuah lapangan bola tanpa ada batas? Semua lapangan olahraga selalu ada garis-garis batasnya. Garis batas itu diperlukan supaya kita tahu kemana kita mengarah. Kesulitan, masa-masa sulit dan berat atau rumit itu sering sekali merupakan garis-garis batasan yang membuat kita mengerti kemana arah kita sebenarnya ibu bapak. Jadi makin sulit dan rumit hidup ini, makin terlatih saudara menanganinya, makin mengerti saudara hasil-hasil yang akan kita peroleh atau yang sudah disediakan di depan. Dari masa sulit yang saudara hadapi, Daud tidak pernah tiba di istana kalau bukan karena masa sulit yang berhasil ditanganinya. Tapi karena dia berhasil mengendalikan masa sulit, menangani masa-masa rumit, dia lulus dari semua ujian-ujian itu. Tahta tersedia baginya. Setelah dia beroleh tahta, berhentikah masa sulit? Tidak, masih terus berproses, masih terus berproses, masih terus berproses. Dikejar-kejar mertua, lari dari satu gua kepada gua yang lain. Kawan-kawannya mengkhianati dia, bahkan dia harus berhadapan dengan keputusasaan, ketiadaan makan minum, padahal dia raja. Tapi apa yang terjadi ibu bapak? Semua proses pemurnian itu memberikan hasil yang sepadan. Hasilnya apa? Hanya Daud satu-satunya raja yang paling lama memerintah di Israel dan berhasil menyatukan kerajaan Israel yang terpecah dua. 40 tahun Daud menjadi raja, raja terlama di Israel. Dan Daud akhirnya menjadi leluhur lahirnya Yesus Kristus. Sampai sekarang nama Daud disebut-sebut. Bahkan bendera bangsa Israel pun adalah bendera bintang kejora Daud, yaitu apa namanya ini, waktu dia berperang apa namanya, tamengnya, perisai. Itulah yang menjadi bendera Israel sekarang. Prosesnya sebanding dengan penyediaan Tuhan, bukan? Karenanya sekali lagi saya bilang, stop mengeluh, stop menganggap itu masalah, stop menganggap itu persoalan.
jalani, bergembira saja. Itu respon kita. Jangan menganggap sesuatu yang tidak layak, yang tidak pantas, di luar normal sedang terjadi. Jadi itu membuat kita makin mengerti, oh ternyata begini saya. Oh, ketika saudara gagal, ketika saudara melihat diperhadapkan dengan masa sulit, lalu saudara mulai menciut, mengkerdil, oh ternyata saya masih mudah tersinggung. Ternyata tangani mudah tersinggung itu. Ketika saudara diperhadapkan dengan hal yang tidak saudara harapkan, yang tidak sesuai dengan pikiran saudara, dan itu mengecewakan, menyakitkan, lalu saudara segera down, tangani rasa down itu, supaya saudara akan ketika berhadapan dengan hal-hal sedemikian ke depan, saudara sudah nggak masalah lagi dengan itu. Tapi sejauh saudara nggak menanganinya, saudara akan bertemu dengan orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang merasa saudara direndahkan dan lain sebagainya. Kututup ini benar-benar kututup. Kasih perhatian saudara ke sini. Aku suka sekali sama Ayub ini, Bu Bapak. Benar-benar luar biasa. Ayub itu kan laki-laki, tapi Tuhan promosikan Ayub sebagai laki-laki. Memang laki-laki itu senang dipromosi, senang dipuji. Itu laki-laki. Makanya Bu, kalau mau melihat Bapak makin cinta dan makin sayang sama saudara, puji-pujilah dia, bangga-banggain dia, jangan atur-atur dia. Makin saudara atur, makin dia mainkan caturnya. Itu laki-laki. Ya ini kan suara mewakili laki-laki nih. Makin saudara sayang mama biringnya, yoi, mama gintingnya, ya dia lupa bumi tempat dia injak. Tapi kalau saudara mulai gas dia, dia rem terus, saudara gas dia rem terus. Nah, akhirnya nggak kemana-mana. Jadi gini, Ayub ini enaknya luar biasa, dipuji Tuhan. Bayangin, satu-satunya manusia yang dipuji oleh Tuhan. Dia saleh katanya sama iblis. Dia takut akan Tuhan, jujur, jauh menjauhi kejahatan. Lalu iblis bilang, alah, dia melakukan semua itu karena dia mendapatkan sesuatu daripada. Memang laki-laki itu susah jujur, sehingga Ayub dipuji sama Tuhan. Ini mewakili laki-laki juga nih sebenarnya. Tapi laki-laki itu susah jujur karena dia belajar dari perempuan. Jadi Pak, perempuan itu soal jujur tidak jujur, ya mereka ahlinya. Karena mereka belajar langsung dari gurunya, yaitu iblis. Bagaimanapun sudah disalah sangkaku ini sama para perempuan ini. Hawa kan langsung dengar dari iblis. Dari Hawa lah Adam belajar tidak jujur, iya kan? Jadi adanya dasar Alkitabnya aku ngomong itu tadi Bapak dan Ibu ya. Makanya Pak, kita jangan main-main sama perempuan. Jangan pura-pura kita bohong-bohongi dia. Kita belajar berbohong dari dia, sementara dia belajar dari masternya. Makanya ketika kita mulai berbohong aneh-aneh, dia tahu. Cuma pura-pura tak tahu. Begitu dia. Pura-pura padahal dia tahu. Kita lompatlah. Jadi Ayub ini dipuji, saleh dia. Ayub ini sebagai laki-laki dihormati. Ayat Alkitab bilang kalau Ayub jalan semua orang berdiri, saking hormatnya Ayub di mata orang. Tapi karena semua perolehan dia paling kaya di daerah timur, bukan di kecamatan timur, di negara timur. Jadi Abraham di bagian negara mana, Ayub di bagian negara mana, terkaya. Tapi dari posisi terkaya satu hari menjadi posisi nol, benar-benar nol. Sampai Ayub tidak punya apa-apa, nol, dinolkan, diizinkan Tuhan dinolkan iblis. Kalau saudara misalnya tadi punya segala-galanya, tempat tidur saudara enak, rumah saudara hebat, penghasilan saudara, harta saudara, asisten ajudan saudara, tiba-tiba sekarang satu pun udah nggak ada lagi, atap rumah pun tak ada, tinggal langit langsung.
masih bertahan saudara menyembah Tuhan. Peluangnya untuk meninggalkan Tuhan besar kan Ayub ini. Tapi Ayub bilang udah. Iblis itu begini nih, ini cara mainnya iblis. Iblis itu dia tahu kelemahan banyak orang. Kalau dia udah nggak dipuji, dia udah nggak terhormat, dia udah nggak punya apa-apa, dia udah nggak ada memiliki dan lain sebagainya, maka mudah sekali bagi orang untuk berpaling dari imannya. Itu yang iblis tahu. Maka sering sekali iblis mengkacau balaukan dan menggoda kita melalui hal-hal ini tadi. Kita nggak dihormati, kita tersinggung. Kita belum seperti Ayub itu. Kita nggak dihargai, kita marah. Kita nggak mendapatkan pemasukan, keuntungan, kita kehilangan sukacita. Ketika kita tidak lagi tidak lagi memiliki harta kekayaan, kita sudah nggak lagi ibadah, kita nggak lagi memberikan persembahan korban kepada Allah, tidak lagi beriman. Iblis tahu itu kelemahan kita, makanya dia ngomong sama Allah, coba kasih aku kesempatan, kuambil semuanya. Coba kasih aku kesempatan, kuambil sama kesehatannya. Tuhan Allah bilang silahkan. Makanya satu-satunya orang yang dipuji sama Tuhan Allah itu Ayub. Kita sering gagal di situ. Saya harus jujur, juga saya masih gagal di bagian tertentu di situ. Tapi hebatnya, belajar dari Ayub dan kebenaran, akhirnya kita melihat, oh ternyata ngikut Tuhan itu seperti itu, murni dia. Jadi kalaupun gak ada pemasukan, kalaupun gak ada penghasilan, kalaupun gak ada orang yang menghormati kita, tetaplah mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Itu yang mau disampaikan sama Ayub ini, ibu bapak. Itu yang mau disampaikan sama dia. Walaupun gak ada kemajuan, gak ada penghasilan, dari yang paling wow, paling sekarang menjadi nol, Ayub tetap menyembah Tuhan. Artinya Ayub ini benar-benar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, benar-benar murni sekali hatinya, murni sekali hidupnya. Kemurnian ini yang harus kita perlihatkan, katakan amin. Kita datang mencari Allah, beribadah, kita mengasihi orang lain, kita support pelayanan, semuanya murni, bukan karena ada yang lain. Yuk kita nyanyi sama-sama.